Maarten Paes harus menunggu hingga 4 bulan untuk dapat sah membela timnas Indonesia setelah menuntaskan naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April tahun 2024. Perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI sempat terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 15 November tahun 2020. Pada awal Juni tahun 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI menemukan celah dalam kasus Maarten Paes untuk bisa memenangkan sengketa. Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret tahun 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 memaksa beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 untuk diundur. Pada akhir Juli tahun 2024, Sekjen PSSI, Yunus Nusi membocorkan bahwa Maarten Paes dijadwalkan menjalani sidang pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 dan hasilnya diputuskan 3 hari berselang. Namun, Yunus Nusi tidak mengungkapkan sidang apa yang dimaksud, apakah sidang FIFA atau pengadilan arbitrase olahraga CAS. Pada Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, Erick Thohir mengumumkan bahwa Maarten Paes sudah legal untuk bermain bersama timnas Indonesia, dengan debutnya dapat terjadi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Merasa terhormat dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa pada September tahun 2024, ujar Maarten Paes dalam akun X-nya, @martenpaes30, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, untuk menantang tuan rumah timnas Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda ini bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat. PSSI mengisyaratkan bahwa Maarten Paes akan menjadi kiper timnas Indonesia untuk melawan timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menantang tuan rumah Arab Saudi dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda ini bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat. Pada Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, Maarten Paes telah mendapatkan pengesahan untuk bermain bersama timnas Indonesia setelah sempat terganjal statuta FIFA terkait perpindahan federasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, termasuk kemungkinan Maarten Paes. Dengan begini, berarti Maarten Paes dapat bergabung bersama pasukan Shin Tae-yong saat berjumpa Arab Saudi untuk putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis PSSI di situsnya. Sejauh ini, baru 3 dari 26 nama pemain timnas Indonesia yang terungkap termasuk Maarten Paes. 2 pemain lainnya ialah Dimas Drajat dan Hernando Ari Sutaryadi. Sementara itu, Maarten Paes sudah tidak sabar memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya merasa senang bisa berbincang dengan kalian. Saya rasa saya ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bisa bermain untuk Garuda, ucap kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS ini. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, imbuh Maarten Paes. Kabar menggembirakan itu akhirnya datang juga.
Maarten Paes, kiper yang ditunggu-tunggu itu kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Tim Garuda kian percaya diri. Kepastian Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia disampaikan Ketum PSSI, Erick Thohir, hanya sehari setelah rakyat Indonesia merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia, Minggu. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di akun Instagram. Maarten Paes menambah sangar timnas Indonesia yang dalam beberapa saat lagi akan melakoni sederet laga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 September mendatang. Arab Saudi menjadi lawan pertama, di mana mesin perang Shin Tae-yong akan beranjang sana ke King Abdullah Sport City. Di Stadion Megah itu, Jay Izzes dan kawan-kawan siap lahir batin melumat Green Falcons besutan Roberto Mancini. Tak hanya mengincar kemenangan dari Arab Saudi, timnas Indonesia juga bernazar menggebuk Jepang, China, Australia, dan Bahrain guna mewujudkan mimpi panjang tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Maarten Paes membuat Indonesia semakin percaya diri, mengingat penjaga gawang berusia 26 tahun kepunyaan FC Dallas, Amerika Serikat, sosok nan syarat pengalaman di level atas. FC Dallas mengangkutnya dari Jong Utrecht, Belanda, pada Januari tahun 2022 dan sejauh ini sudah hadir dalam 87 laga di semua ajang kompetisi. Di MLS, Maarten Paes punya pahatan mengilap. Dalam 3 musim, total ia mencatatkan 20 clean sheet dengan persentase penyelamatan 73,7%. Maarten Paes juga banjir sanjungan karena sejauh ini sudah melakukan penyelamatan gemilang sebanyak 85 kali. Tak hanya itu, akurasi umpan panjangnya mencapai 35,67%. Awalnya, ia hanya berstatus pemain pinjaman. Namun karena performanya terus meroket, FC Dallas tak mau kehilangan kiper berbakat itu dengan cara mengganjarnya dengan kontrak permanen. Belum memutuskan menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Juli tahun 2024, si jangkung kelahiran tanggal 14 Mei tahun 1998 tercatat sebagai pemain timnas Belanda U19, U20, dan U21. Maarten Paes sendiri mengaku sudah tak sabar tampil di bawah panji-panji kebesaran merah putih. Ia berjanji tak akan mengecewakan rakyat Indonesia, teristimewa fans setia tim Garuda. Kita ciptakan kenangan indah bersama, dilansir Instagram Timnas Indonesia. Kenangan indah yang dimaksud Maarten Paes pastinya terkait perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi nanti. Maarten Paes sepertinya merasa optimistis dan hakul yakin kalau kehadirannya bakal mendatangkan tuah bagi misi suci Timnas Indonesia ke pentas bal-balan terakbar. Plus Maarten Paes, Shin Tae-yong kini punya 2 kiper super top tier. Sebelumnya, adalah Hernando Ari yang berdiri tangguh di bawah Mistar Spiderman kebanggaan bonek Persebaya Surabaya yang masih berusia 22 tahun merupakan protagonis di balik kedikdayaan Timnas Indonesia hingga mampu melaju jauh ke ronde ketiga. Maarten Paes, juga Hernando Ari, bersama pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya kini maju tak gentar menantang semua lawan-lawannya di grup C. Long